Rani selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Sejak kecil, rumah itu menjadi pelindungnya. Dindingnya menyimpan tawa masa kecil, dapurnya penuh aroma masakan ibu, dan kamarnya menyimpan rahasia mimpi seorang remaja yang dulu ingin segera menikah dan hidup bahagia. Namun kini, setelah 6 bulan menikah, rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Reza yang terbaring membelakangi dirinya. Suaminya tidak sedang tidur, Rani tahu itu. Napasnya terlalu berat, terlalu sengaja seolah ingin mengatakan, "Jangan ganggu aku." Dulu, 6 bulan yang lalu, setiap malam diisi dengan percakapan ringan, tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, bahkan tentang nama anak yang mereka impikan. Sekarang, malam hanya menyisakan hening yang dingin. "Mas," panggil Rani pelan, hampir seperti bisikan. Reza hanya bergumam, suara malas yang menggantung di udara, sebelum akhirnya berkata, "Aku capek." "Besok aja, ya?" Kata-kata itu seperti batu kecil yang jatuh ke dasar hati Rani. Ia mengangguk, meski Reza tak menoleh untuk melihatnya. Di rumah ini, mereka tinggal bertiga. Rani, Reza, dan Bu Marni, ibunya yang sudah lama hidup sendiri setelah ayah Rani meninggal. Awalnya, tinggal bersama terasa wajar. Lagi pula, rumah ini milik keluarga Rani. Reza sendiri yang dulu meyakinkan, "Tidak apa-apa, kita di sini dulu saja. Nanti kalau sudah cukup tabungan, kita cari rumah sendiri." Saat itu, Rani menganggap Reza adalah sosok yang sabar dan penuh pengertian. Beberapa bulan pertama pernikahan terasa hangat. Setiap pagi, Bu Marni menyiapkan sarapan, sementara Rani dan Reza berbagi tawa kecil di meja makan. Malam hari, mereka bertiga menonton televisi bersama. Bahkan Bu Marni pernah berkata sambil tersenyum, "Kamu beruntung dapat suami seperti Reza, Nak. Lihat, dia sayang sekali sama kamu." Rani percaya pada kata-kata itu, hingga semuanya mulai berubah perlahan, tanpa tanda yang jelas. Awalnya, Reza sering pulang terlambat. "Lembur," katanya. Rani percaya, karena pekerjaan Reza di bagian proyek konstruksi memang sering memakan waktu panjang. Tapi kemudian, meski sudah di rumah, Reza sering menghabiskan waktu di luar kamar. Ia duduk lama di teras, merokok tanpa henti, atau sibuk dengan ponselnya. Jika dulu ia selalu memeluk Rani dari belakang saat Rani memasak, kini ia hanya melangkah melewatinya dengan tatapan kosong. Suasana rumah ikut berubah. Ada udara dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari cara mereka saling memandang, atau lebih tepatnya, menghindari tatapan satu sama lain. Rani sering merasa menjadi orang asing di rumah sendiri, seperti tamu yang tidak diundang dalam pernikahannya sendiri. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rani duduk di ruang tamu sambil menatap halaman yang basah. Reza duduk di ujung sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Bu Marni keluar dari dapur membawa teh hangat. "Minum dulu, Za," kata Bu Marni lembut, menyodorkan cangkir ke Reza. Reza tersenyum, tipis tapi tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia berikan pada Rani. "Makasih, Bu," ucapnya, menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Rani memperhatikan interaksi kecil itu dengan dada yang menegang. Bukan karena ia cemburu, tapi karena ia merasa tidak lagi ada di dalam percakapan itu. Ia hanya duduk diam, jarinya meremas ujung bantal sofa, sementara hujan di luar seolah menertawakan kesepiannya. Malam itu, Rani mencoba bicara. "Mas, kita nggak pernah ngobrol lagi kayak dulu," katanya, suaranya hampir bergetar. Reza menghela napas panjang, menatap langit-langit seakan ada jawaban di sana. "Aku cuma lagi banyak pikiran, Ran." "Jangan dipikir macam-macam." Ucapan itu membuat Rani terdiam. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan membuat jarak di antara mereka semakin jauh. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Mereka masih tinggal dalam rumah yang sama, makan di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti hidup di dunia yang berbeda. Setiap kali Rani mencoba mendekat, Reza seperti mundur selangkah.
Dan setiap kali ia ingin bertanya apa yang salah, ada ketakutan yang menahan lidahnya. Takut akan jawaban yang tidak siap ia dengar. Rumah yang dulu penuh dengan suara kini dipenuhi diam. Bahkan tawa Bu Marni yang dulu sering terdengar di dapur terasa seperti gema yang asing. Ada ketegangan yang tidak bisa Rani jelaskan, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah di dalam rumah itu. Pada suatu malam, Rani berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi wajahnya sendiri. Mata yang dulu berbinar kini tampak sayu. Ia menyentuh kaca, bertanya dalam hati, apakah ini rumahku? Atau aku hanya sedang singgah di tempat yang sudah lama bukan milikku? Jawaban itu tidak datang malam itu, dan tidak juga pada malam-malam berikutnya. Yang tersisa hanya perasaan dingin yang semakin menebal, seperti kabut yang menyelimuti rumah itu, membuatnya tidak lagi menjadi rumah, hanya sebuah bangunan tempat 3 orang hidup berdampingan, tetapi terpisah oleh jarak yang tidak terlihat. Hari itu, hujan turun gerimis sejak pagi. Rani sedang melipat pakaian di kamar ketika matanya tertuju pada kemeja biru milik Reza, yang baru saja diambil dari keranjang cucian. Ia mengangkatnya, mendekatkannya ke hidung, dan tertegun. Ada aroma parfum wanita, bukan sembarang parfum, tapi aroma yang sangat dikenalnya. Parfum itu tidak asing. Itu adalah parfum yang selalu dipakai Bu Marni, ibunya sendiri. Aroma lembut bunga melati dengan sedikit sentuhan musk yang khas. Rani tahu karena sejak remaja, ia sering meminjam parfum itu saat ada acara sekolah. Aroma itu begitu lekat dengan sosok ibunya, sampai Rani hafal bahkan dari jarak beberapa langkah. Jantung Rani berdetak lebih cepat. Mungkin cuma kebetulan, pikirnya, mencoba mengusir bayangan buruk yang mulai muncul. Bisa saja kemeja itu bersentuhan dengan jaket ibunya saat dicuci. Bisa saja Reza secara tak sengaja menyentuh botol parfum di meja rias ibunya. Bisa saja, tapi logikanya tak mampu menghapus rasa aneh yang menempel di dada. Saat malam tiba, Rani mencoba bersikap normal. Mereka makan malam bertiga seperti biasa. Reza tampak tenang, bahkan sempat bercanda ringan dengan Bu Marni. Rani hanya tersenyum tipis, menyembunyikan tatapannya di balik piring nasi. Bau parfum itu masih ada dalam ingatannya, membuat setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa hambar. Malam itu, saat hendak tidur, Rani memeluk bantal lebih erat. Reza sudah membelakangi lagi, seperti biasa. Namun kali ini, yang mengganggu Rani bukan hanya jarak emosional, melainkan pertanyaan yang terus menggantung. Kenapa parfum ibu ada di baju Reza? Hari-hari berikutnya, rasa curiga itu tidak hilang, justru makin tumbuh. Setiap kali melihat Reza dan ibunya berbicara di dapur, Rani merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Mereka terlihat terlalu dekat, atau hanya perasaannya saja? Rani mencoba meyakinkan diri bahwa ia terlalu lelah, terlalu sensitif. Tetapi perasaan asing itu seperti duri kecil di bawah kulit, tersembunyi, namun menyakitkan setiap kali tersentuh. Suatu malam, Rani terbangun karena mendengar suara samar dari lorong rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 1:15. Rumah seharusnya sunyi pada jam segitu, tapi suara itu jelas terdengar. Suara apa itu? Rani bangkit pelan, membuka pintu kamar dan melangkah tanpa alas kaki agar tak terdengar. Lampu lorong mati, hanya ada cahaya samar dari jendela yang diterpa bulan. Suara itu semakin jelas, seperti desahan tertahan, bercampur bunyi ranjang yang berderit pelan dari arah kamar tamu. Dadanya berdebar keras, hampir membuat langkahnya goyah. Ia mendekat dengan hati-hati, setiap langkah terasa berat. Kakinya berhenti tepat di depan pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, hanya sekitar 2 jari lebarnya. Dari celah pintu, Rani melihat bayangan 2 sosok di dalam kamar. Salah satunya jelas Reza. Rani mengenali garis punggung dan bentuk bahunya. Sosok yang lain, tubuh perempuan, dengan rambut panjang terurai. Rambut itu tampak sangat familiar. Rani berdiri membeku, napasnya tercekat. Ia ingin membuka pintu lebar-lebar, berteriak, memaksa dunia mengaku padanya, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bagian dari dirinya ingin percaya bahwa itu bukan yang ia pikirkan, bahwa mungkin hanya salah lihat,
hanya mimpi buruk yang kebetulan terasa nyata. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Rani mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam itu sejuk. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara apapun. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu sebelum ia kembali ke kamarnya. Pintu ditutup pelan, tubuhnya langsung jatuh di atas kasur. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, tetapi pikirannya kosong. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu cuma kebetulan. Mungkin. Namun kata, mungkin, malam itu tidak bisa menyelamatkannya dari kenyataan yang mulai terbentuk di kepalanya. Ada sesuatu yang salah di rumah ini, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rani menatap Reza yang masuk kamar beberapa saat kemudian. Pria itu tampak tenang, bahkan sempat bertanya, "Kamu belum tidur?" Rani hanya menggeleng, pura-pura menguap. "Baru mau tidur," jawabnya singkat. Reza tersenyum kecil lalu berbaring, lagi-lagi membelakangi Rani. Bau sabun mandi menutupi aroma tubuhnya, tapi bagi Rani, seolah ada lapisan lain yang tak bisa ia hilangkan. Bayangan aroma parfum melati yang tadi sore masih tercium di bajunya. Aroma yang bukan miliknya, aroma yang ia kenal sangat baik, aroma ibunya sendiri. Malam itu, Rani tidak tidur. Ia hanya menatap punggung Reza yang tenang, mendengar detak jantungnya sendiri yang tak mau berhenti. Perlahan, di dalam hatinya, sesuatu berubah. Bukan kemarahan, bukan pula kesedihan murni, tapi semacam luka yang tidak terlihat, seperti kain halus yang tersayat di tengah. Ia tidak menangis. Ia hanya mati rasa. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti kabut pekat. Rani menjalani rutinitas tanpa rasa, memasak, mencuci, menyapu, tersenyum kecil ketika ibunya bercanda atau ketika Reza mengucapkan selamat pagi. Namun di dalam kepalanya, pertanyaan tak henti menggema. Apakah yang kulihat malam itu nyata? Ia butuh jawaban, sesuatu yang pasti, bukan hanya potongan bayangan di celah pintu. Maka pada suatu siang, ketika rumah sepi, Rani melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Membeli kamera kecil tersembunyi secara daring, lalu memasangnya di 2 titik rumah, di ruang tamu dan di lorong menuju kamar tamu. Kamera itu kecil, sebesar koin, mudah disamarkan sebagai hiasan dinding. Tangan Rani sempat gemetar saat menempelkannya di sudut ruangan. "Aku cuma mau bukti." "Cuma itu?" gumamnya lirih, seolah mencoba menenangkan diri sendiri. Beberapa hari pertama, tidak ada yang aneh. Rekaman hanya memperlihatkan rutinitas biasa. Reza duduk di sofa sepulang kerja, Bu Marni menonton sinetron, mereka makan malam bersama. Namun pada malam kelima, sesuatu terjadi. Reza pulang lebih awal malam itu, sedangkan Rani berpura-pura tidur di kamar. Ia menyalakan perekam dari ponsel, matanya terpaku pada layar. Awalnya, hanya tampak Reza duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Lalu Bu Marni keluar dari dapur, membawa segelas teh. Mereka berbicara sebentar. Rani tidak bisa mendengar suaranya, hanya melihat gerakan bibir. Kemudian, sesuatu yang membuat tubuhnya membeku terjadi. Reza berdiri, mendekati Bu Marni, dan menciumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan dari Bu Marni. Justru ibu itu membalas ciuman itu dengan penuh keintiman, seperti dua orang yang sudah lama terbiasa melakukannya. Setelah itu, mereka berjalan ke lorong, menuju kamar tamu. Pintu tertutup, meninggalkan layar ponsel Rani dengan bayangan kosong yang terasa lebih kejam daripada jika ia menyaksikan seluruh adegannya. Rani menutup mulut, menahan napas yang hampir berubah menjadi jeritan. Tangannya gemetar, ponsel hampir terjatuh dari genggaman. Ada perasaan seperti ditikam di tempat yang paling dalam dan paling tak terjangkau. Ia memutar ulang video itu berkali-kali, berharap matanya salah, berharap kamera rusak atau gambar terdistorsi. Tapi setiap kali ia menekan tombol play, yang ia lihat tetap sama, suaminya dan ibunya, dalam satu bingkai yang seharusnya tidak pernah ada. Malam itu, Rani duduk lama di lantai kamarnya, punggung bersandar pada dinding. Air mata tidak jatuh,
karena rasanya tubuhnya sudah terlalu kering untuk menangis. Yang ada hanya kesunyian, kesadaran bahwa dunia yang ia percaya selama ini hancur total. Keesokan paginya, ia memandangi wajah Reza saat sarapan. Lelaki itu tampak biasa saja, menyuap nasi dengan santai, bahkan sempat tersenyum kecil ketika melihat Rani melamun. "Kenapa? Pusing ya?" tanyanya. Rani menggeleng. "Gak, cuma kurang tidur." Bu Marni datang dari dapur, membawa sambal kesukaan Reza, lalu berkata, "Makan yang banyak, Za. Kamu kurusan." Ucapan itu disertai tatapan hangat yang dulu selalu membuat Rani merasa aman, tapi sekarang terasa seperti pisau yang diselubungi senyum seorang ibu. Rani tersenyum kecil, seolah semua baik-baik saja, padahal di dalam dirinya muncul pertanyaan baru yang lebih menyakitkan. Sejak kapan? Jawabannya datang pada malam berikutnya. Rani menonton rekaman lama dari kamera yang dipasang di lorong. Dan di salah satu video, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti sejenak. Tanggal di pojok layar menunjukkan 2 bulan sebelum pernikahannya dengan Reza. Di video itu, Reza dan Bu Marni melakukan hal yang sama. Cium, genggam tangan, masuk ke kamar tamu. Darah Rani terasa berhenti mengalir. "Jadi selama ini aku cuma boneka? Mereka sudah punya hubungan bahkan sebelum aku menikahinya?" Kenyataan itu menghantam lebih keras daripada apapun. Rani duduk di lantai dengan ponsel tergeletak di pangkuan, tubuhnya bergetar halus. Ada rasa marah, jijik, dan hampa bercampur menjadi satu. Namun yang paling menakutkan bukan kemarahan itu, melainkan ketenangan yang datang setelahnya. Rani merasa bagian dari dirinya, bagian yang dulu penuh cinta, penuh harapan, perlahan mati. Yang tersisa hanyalah kulit luarnya, yang tersenyum, menyapa, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Sementara di dalam, hanya ada suara yang terus berbisik, "Hancurkan mereka." Rani duduk di tepi ranjang dengan tubuh kaku seperti patung. Di tangannya, ponsel yang berisi rekaman malam itu masih menyala, memperlihatkan gambar Reza dan Bu Marni yang berpelukan di lorong sebelum menghilang ke kamar tamu. Ia memutar ulang rekaman itu tanpa suara, tanpa emosi, seolah yang ia tonton bukan hidupnya sendiri, melainkan kisah orang asing yang kebetulan ia kenal. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada jeritan marah, tidak ada pertanyaan yang meluncur. Yang ada hanya keheningan, dan di dalam keheningan itu, sesuatu di dalam dirinya terasa patah, lalu mati perlahan. Untuk apa menangis? Pikirnya kosong. Air mata tidak akan menghapus gambar itu, tidak akan menghapus kenyataan bahwa orang yang paling ia cintai dan orang yang paling ia percayai telah menusuknya dari 2 arah yang tak pernah ia duga. Rani terbaring di kasur, menatap langit-langit yang gelap. Matanya berkedip jarang, tubuhnya terasa berat seolah setiap sel di dalamnya kehilangan tenaga. Ia teringat masa kecilnya, memori yang dulu selalu ia simpan sebagai tempat pulang ketika dunia terasa berat. Ia teringat Bu Marni yang menggandeng tangannya saat pertama kali masuk sekolah, menenangkan dirinya yang ketakutan. Ia teringat ibunya yang rela tidak membeli baju baru demi membelikan seragam dan sepatu untuknya. Ia teringat malam-malam ketika ia sakit, dan ibunya duduk di samping tempat tidur, menyanyikan lagu-lagu lama agar ia tidur nyenyak. Semua kenangan itu dulu adalah definisi ibu baginya. Hangat, penuh cinta, dan menjadi rumah yang tidak akan pernah meninggalkannya. Kini, memori itu terasa busuk, seperti bunga cantik yang ternyata berakar di tanah penuh bangkai. "Kenapa?" Suara itu menggema di kepalanya, tetapi ia tidak berusaha menjawab. Matanya kemudian berpindah pada sosok Reza di pikirannya. Reza yang dulu datang melamar dengan senyum yang hangat, membawa cincin sederhana dan janji yang membuat hatinya bergetar. Rani ingat bagaimana Reza mendekati ibunya lebih dulu sebelum akhirnya mendekati dirinya. Saat itu, ia merasa bersyukur karena calon suaminya bisa begitu dekat dengan ibunya. "Tanda dia sayang sama keluargamu," begitu kata Bu Marni dulu. Rani percaya, dengan polosnya percaya, bahwa itu adalah tanda lelaki baik yang menghargai calon mertuanya. Namun kini, potongan-potongan memori itu berubah wujud. Setiap momen terasa seperti potongan puzzle dari kebohongan yang besar dan keji. Setiap senyum Reza di masa lalu, setiap ucapan manisnya,
Bahkan setiap sentuhan tangannya kini terasa menjijikan. Rani duduk, menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca jendela. Matanya kosong. Hidupku ini cuma kebohongan, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada yang mendengar, dan mungkin memang tidak ada yang perlu mendengar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang anehnya terasa hening. Rani tetap melakukan rutinitasnya. Ia memasak seperti biasa, mencuci baju seperti biasa, tersenyum tipis ketika Reza menyapanya atau ketika Bu Marni berbicara tentang hal-hal remeh. Namun dalam dirinya, tidak ada lagi rasa. Ia tidak lagi berharap Reza akan berubah, tidak lagi berharap ibunya akan memberi penjelasan. Semua sudah mati di dalam dirinya. Pada suatu sore, Rani duduk di kursi ruang tamu ketika suara tawa Reza dan Bu Marni terdengar dari dapur. Mereka bercanda tentang sesuatu yang entah apa. Suara mereka terdengar dekat, nyaman, terlalu nyaman. Rani hanya menatap lurus ke televisi yang menyala tanpa suara. Mungkin aku bahkan tidak pernah punya suami, pikirnya. Mungkin sejak awal, aku cuma alat pengikat agar mereka bisa menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Rani kembali menonton rekaman kamera. Ia tidak tahu untuk apa, mungkin hanya ingin memastikan bahwa rasa hancur di hatinya punya alasan nyata. Dan setiap kali melihat rekaman itu, hatinya semakin sunyi. Tidak ada amarah meledak-ledak, tidak ada tangisan pecah, hanya hampa. Ketika Reza masuk ke kamar malam itu, Rani sudah berbaring memunggunginya. Lelaki itu mengusap bahu Rani sebentar, lalu berkata singkat, "Besok aku pulang agak malam, ada rapat." Rani hanya bergumam, "HM." Reza tidak menyadari apapun. Tidak menyadari bahwa perempuan di sebelahnya sudah berbeda. Rani yang dulu penuh cinta kini tinggal tubuh tanpa jiwa, menjalani hari hanya karena tubuhnya masih bergerak. Dalam keheningan itu, Rani tahu luka ini tidak akan pernah sembuh. Bagaimana bisa sembuh jika orang yang menusuknya adalah darah dagingnya sendiri dan orang yang bersumpah di hadapan Tuhan untuk mencintainya? Hari itu, Rani mulai dari hal kecil. Di dapur, ketika membuat sup kesukaan Reza, ia menambahkan sedikit bubuk akar tertentu yang pernah ia pelajari dari buku herbal tua. Tidak beracun mematikan, hanya cukup untuk membuat perut melilit dan tubuh lemas. "Supnya pasti enak, ya, Ran?" kata Bu Marni sambil tersenyum. Rani membalas dengan senyum tulus yang palsu, sambil berkata, "Untuk ibu dan mas, tentu saja yang terbaik." Hasilnya datang beberapa jam kemudian. Reza mengeluh sakit perut di kamar mandi, sementara Bu Marni pucat dan meminta minyak kayu putih. Rani duduk di ruang tamu, mendengarkan keluhan mereka, lalu berdiri untuk mengambilkan air hangat. Wajahnya penuh perhatian, tapi di balik matanya ada sesuatu yang berkilat dingin. Tidak berhenti di situ, Rani mulai mengganti sabun muka Reza. Ia menuangkan cairan pemutih dalam jumlah sedikit ke dalam botol sabun, cukup untuk membuat kulit terasa panas dan perih tanpa menimbulkan luka permanen. Beberapa hari kemudian, Reza mengeluh kulitnya iritasi. "Mungkin alergi," ucap Rani lembut, menyentuh pipi suaminya dengan ujung jari seolah penuh kasih. "Nanti aku belikan yang baru, ya." Sedangkan untuk Bu Marni, serangan itu lebih halus lagi. Obat jantung yang biasa disimpan di lemari kecil perlahan ia pindahkan satu persatu. Tidak dibuang, hanya disembunyikan di tempat yang tidak akan ditemukan dengan mudah. "Ibu lupa naruh obat, ya?" tanya Rani suatu pagi dengan nada khawatir pura-pura. "Nanti aku belikan baru saja." Sementara itu, detak jantung Bu Marni mulai sering tidak teratur, membuatnya cepat lelah dan terengah-engah. Di luar, Rani tampil sempurna. Ia tetap memijat pundak ibunya ketika sakit, tetap menyiapkan makan malam untuk Reza, dan tetap tersenyum ketika mereka berbicara. Hanya saja, dalam hati, senyum itu berubah menjadi sesuatu yang tajam. Ia seperti pemain teater yang sudah terlalu ahli dalam perannya, istri penuh cinta dan anak berbakti, padahal di balik layar, ia adalah hakim yang menyiapkan hukuman. Malam-malamnya kini berbeda. Dulu, ia menangis diam-diam atau termenung di bawah lampu redup. Sekarang, ia duduk di tepi ranjang dengan wajah datar,
memikirkan cara-cara kecil untuk membuat hidup mereka tidak nyaman, tanpa pernah menyentuh hukum atau kekerasan yang kentara. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Yang ada hanya penderitaan kecil yang datang bertahap, membuat mereka merasakan ketidaknyamanan seperti jarum yang menusuk pelan namun terus-menerus. Yang paling menakutkan dari Rani sekarang bukanlah dendamnya, melainkan ketenangan yang menyertainya. Ia tidak lagi gelisah atau marah. Ia seperti orang yang sudah menemukan tujuan hidup baru, bukan untuk bahagia, tetapi untuk memastikan mereka tidak bisa lagi merasa nyaman di rumah itu. Di meja makan, Rani menyajikan makanan dengan penuh kasih, bahkan menambahkan porsi buah segar dan jus yang tampak menyehatkan. "Aku pengen kita sering makan bareng begini," katanya sambil tersenyum manis. Bu Marni dan Reza hanya saling pandang, mungkin merasa sedikit bersalah, mungkin juga tidak sama sekali. Tapi bagi Rani, itu tidak penting. Yang penting, mereka makan. Dan setelah mereka makan, efeknya akan datang, seperti skenario yang ia tulis sendiri di kepalanya. Malam itu, setelah semua tidur, Rani berdiri di dapur menatap lemari obat yang kini kosong di bagian atas. Ia memegang satu strip obat jantung milik Bu Marni yang berhasil ia sembunyikan. "Kalau ini tidak ada, ibu akan panik," bisiknya pelan, matanya menatap kosong ke arah kegelapan lorong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa sedikit lega. Bukan bahagia, tapi lega. Seperti seseorang yang menggaruk luka gatal meski tahu itu akan berdarah. Dan di tengah kelegaan itu, ia menyadari sesuatu. Dirinya sudah tidak sama lagi. Rani yang dulu penuh cinta telah mati, digantikan seseorang yang hanya tahu satu hal, membalas. Langit malam itu tampak kelam, lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung rendah, seolah menekan atap rumah. Angin berdesir kencang, membawa aroma tanah basah dan petir yang sesekali menyambar jauh di langit. Rani berdiri di dekat jendela, menatap hujan deras yang menghantam kaca dengan suara riuh, namun hatinya tetap hening, terlalu hening untuk seseorang yang akan melakukan apa yang ia rencanakan. Pukul 8 malam, listrik padam. Suara klik dari meteran terdengar, lalu gelap melingkupi rumah. Hanya cahaya samar dari lilin di ruang tamu yang memberi bentuk pada bayangan furnitur. Rani sudah menyiapkan lilin-lilin itu sebelumnya, seolah tahu bahwa badai akan memutus aliran listrik malam ini. "Ran, kamu ada lilin cadangan gak?" Suara Reza terdengar dari lorong, sedikit meninggi karena mengalahkan suara hujan. "Ada, Mas." Di dapur, jawab Rani lembut. Tangannya menyalakan lilin baru, meletakkannya di atas meja makan. Wajahnya terlihat pucat dalam cahaya kecil itu, namun senyumnya tipis dan tenang. Bu Marni muncul dari arah kamar, membawa satu lilin kecil di tangannya. "Ya Tuhan, kalau mati listrik begini ibu suka pusing." "Sudah, Bu, duduk saja. Aku siapkan teh hangat," ucap Rani. Suaranya terdengar tulus, nyaris seperti dirinya yang dulu, padahal hatinya dingin. Beberapa menit kemudian, suara hujan dan angin tetap riuh di luar, tetapi di dalam rumah terasa terlalu sunyi. Reza, dengan dalih memeriksa sirkuit listrik, justru menghilang ke arah kamar tamu. Tidak lama, Bu Marni menyusul dengan alasan mengambil selimut tambahan. Rani hanya berdiri di dapur, tangannya menekan meja sampai buku jarinya memutih. Ia tahu kemana semua ini akan berujung. Seperti malam-malam sebelumnya, seperti pengkhianatan yang telah ia saksikan lewat kamera kecil itu. Dan malam ini, mereka tidak tahu bahwa ia sudah menunggu. Bukan hanya menunggu, tapi mempersiapkan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, atau mungkin tidak akan pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Rani memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Di sakunya ada kunci kecil yang ia simpan sejak sore. Kunci yang bisa mengunci kamar tamu dari luar, kunci yang selama ini jarang dipakai karena kamar itu dianggap ruang cadangan untuk tamu. Malam ini, kunci itu akan punya makna baru. Ia melangkah perlahan di lorong yang remang, membawa satu lilin kecil. Suara ranjang yang berderit samar terdengar dari balik pintu kamar tamu. Jantungnya berdetak, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang dingin. Perasaan yang anehnya membuatnya sangat fokus. Di depan pintu, ia berhenti.
Matanya menatap gagang pintu, telinganya menangkap desahan samar dan suara kain yang bergesekan. Ada jeda panjang, seperti waktu yang berhenti. Tangannya terulur, memutar kunci perlahan. Bunyi klik terdengar nyaring dalam keheningan badai. Pintu kini terkunci dari luar. Rani menaruh lilin di lantai, lalu dari kantong satunya, ia mengeluarkan botol kecil berisi campuran minyak kayu putih dan getah karet yang sudah ia siapkan sejak siang. Getah itu lengket, aromanya tajam, dan ketika bercampur dengan minyak kayu putih, ia tahu efeknya. Membuat saluran pernapasan terasa sesak, otot menjadi kaku jika dihirup cukup lama dalam ruangan tertutup. Dengan gerakan hati-hati, ia menuangkan cairan itu ke celah bawah pintu. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh hujan di luar, tetapi di dalam kamar, suara itu pasti terdengar samar. Suara deras hujan di luar jendela seolah memukul-mukul dinding rumah. Rani duduk bersandar di lantai lorong, tepat di depan pintu kamar tamu yang sudah ia kunci dari luar. Tangannya menggenggam botol kecil berisi campuran minyak kayu putih dan getah karet, aromanya tajam menusuk hidung. Di dalam kamar, Reza dan Bu Marni masih belum menyadari apa yang terjadi sepenuhnya. Suara mereka terdengar terputus-putus, terkejut dan panik. "Reza, pintunya, ini kok nggak bisa dibuka?" Suara Bu Marni terdengar tegang. "Aku coba lagi," jawab Reza, diikuti suara gagang pintu yang diguncang keras. Tapi pintu itu tidak bergeming. Rani perlahan menuangkan cairan lengket itu ke celah bawah pintu. Cairan itu menetes pelan, lalu mengalir masuk ke dalam kamar, meninggalkan bau menyengat yang langsung memenuhi udara. Getah karet yang ia kumpulkan dari pohon dekat rumah akan membuat permukaan lantai menjadi lengket jika terinjak, sedangkan minyak kayu putih memberi efek panas dan menyempitkan pernapasan jika terhirup terlalu lama. "Bau apa ini?" Suara Reza mulai terdengar serak. "Ran, kamu di luar, ya? Bukain pintunya." Rani menatap pintu yang bergetar pelan akibat tendangan dari dalam. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Ia hanya menggeser tubuh sedikit agar lebih nyaman bersandar di dinding. Tangannya terlipat di dada, matanya menatap kosong pada lilin kecil di lantai lorong. Di dalam kamar, suara gaduh semakin kacau. Ada bunyi ranjang yang bergeser, tubuh yang berusaha berdiri, tetapi kemudian terhuyung. "Reza, kakiku, ini kenapa rasanya berat?" Suara Bu Marni terdengar ketakutan. "Aku juga, sesak," balas Reza. Jeritan pertama datang seperti ledakan kecil, memecah keheningan yang sempat menggantung di rumah itu. "Rani, tolong, buka pintunya." Suara Reza serak, bercampur dengan rasa panik yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rani duduk di lantai lorong, punggung bersandar pada dinding dingin. Di hadapannya, pintu kamar tamu bergetar karena hantaman dari dalam. Suara gagang pintu yang diputar paksa terdengar berulang, diiringi benturan kaki atau tangan yang panik. Namun Rani tetap diam. Tangannya menggenggam sebuah buku kecil lusuh, buku doa yang dulu sering ia baca bersama ibunya ketika masa-masa sulit. Ironis, kini ia membacanya bukan untuk ibunya, melainkan untuk dirinya sendiri. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan ayat-ayat yang dulu terasa menenangkan. "Ya Tuhan, kuatkanlah hati hamba Emil ini." Suaranya nyaris berbisik, tenggelam oleh teriakan di balik pintu. "Rani, kamu dengar, kan? Buka pintunya." Aku nggak bisa napas." Suara Reza semakin serak, napasnya terputus-putus. "Ibu, sakit. Rani, tolong." Suara Bu Marni menyusul, terisak dan berat. Rani menutup matanya sebentar, mencoba meresapi doa yang ia baca, meski dadanya terasa sesak bukan karena takut, tapi karena beratnya kesadaran bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia yang memilih jalan ini, dan ia yang tidak akan kembali. Jeritan itu berubah menjadi tangisan, tangisan yang begitu asing bagi Rani. Selama bertahun-tahun, ibunya selalu terlihat kuat, suara tegarnya selalu menjadi penguat. Reza pun selalu tampil gagah, penuh percaya diri. Kini keduanya terdengar seperti anak-anak yang ketakutan, menjerit tanpa daya.
Namun tidak ada rasa kasihan di hati Rani. Hanya ada kesunyian dingin yang menelan setiap emosi. "Aku pernah menangis seperti itu. Tapi kalian diam saja," bisiknya pelan, tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Suara di dalam kamar semakin kacau. Ada bunyi benda terjatuh, ranjang bergeser, dan tubuh yang menghantam lantai. "Rani, tolong, maafkan kami." "Maafkan?" teriak Bu Marni di sela-sela tangisnya. Rani membuka matanya, menatap pintu dengan pandangan kosong. "Maaf," gumamnya, suaranya datar. "Maaf itu terlambat, Bu." Ia kembali membaca doa, suaranya tenang seperti mantra yang menjaganya agar tidak larut dalam kebencian yang membara. Ia bukan lagi anak yang mengharapkan pelukan ibunya atau istri yang mendambakan cinta suaminya. Ia hanya seorang manusia yang menyaksikan keadilan dalam bentuk yang sangat pribadi. Beberapa menit berlalu, dan suara mereka mulai berubah. Jeritan menjadi erangan, erangan menjadi isakan pendek, lalu terpotong oleh batuk dan muntah. Dari celah bawah pintu, aroma tajam semakin menyengat, perpaduan antara keringat, cairan tubuh, dan sesuatu yang lebih pekat. Rani menoleh sebentar ke arah celah itu. Ada noda gelap yang merembes keluar, bercampur dengan cairan lengket yang ia tuangkan sebelumnya. Hidungnya mencium bau yang membuat perutnya terangkat, tetapi ia tetap diam, menarik napas panjang dan menutup hidung dengan lengan baju sebentar. Di dalam kamar, suara tubuh yang bergerak semakin jarang terdengar. Hanya ada satu suara yang terus terdengar, suara Bu Marni yang terisak lemah, memanggil nama Rani berulang-ulang. "Rani, sayang. Ibu. Ibu sakit? Tolong." Panggilan itu membuat Rani menunduk. Ada kilatan memori, masa kecilnya ketika ia sakit demam tinggi, ibunya memeluknya erat dan berkata, "Ibu ada di sini, Nak. Tenang." Memori itu datang seperti tamparan, membuat matanya berair sebentar. Tapi air mata itu tidak jatuh. Ia hanya menarik napas panjang, menatap ke arah pintu lagi dengan wajah yang kaku. "Aku dulu percaya sama kamu, Bu," suaranya nyaris tidak terdengar. Sekarang, tidak ada lagi yang tersisa. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam, seperti tubuh yang jatuh ke lantai dengan berat. Setelah itu, hening sejenak. Lalu suara Reza yang terakhir, "Rani, aku, maaf." Suaranya pelan, seperti keluar dari kerongkongan yang hampir tidak bisa bernapas. Rani kembali membaca doa, kali ini lebih keras, mencoba mengusir setiap getaran di dadanya. "Ya Tuhan, jauhkan aku dari keraguan. Teguhkan langkahku." Suaranya stabil, sementara di balik pintu, suara kehidupan meredup perlahan. Bau keringat bercampur darah semakin kuat. Rani bisa merasakannya menempel di kulit, membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia tidak bergerak. Tidak ada langkah mundur, tidak ada keinginan untuk membuka pintu. Sampai akhirnya, rumah itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan. Hanya suara hujan di luar yang terus turun tanpa henti, seolah dunia di luar tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah kecil itu. Rani menutup buku, meletakkannya di pangkuan, dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa ringan, bukan bahagia, tapi kosong, seperti ruang kosong yang akhirnya tidak lagi terasa sesak. Ia duduk di sana beberapa lama, mendengarkan keheningan yang baru lahir. Malam itu, rumah itu menyimpan rahasia yang tidak akan pernah diungkapkan siapapun. Fajar datang dengan langit yang kelabu, sisa badai semalam masih menggantung di udara. Jalanan depan rumah Rani basah, berkilau oleh cahaya pagi yang samar. Namun ada sesuatu yang lain di udara pagi itu. Bau yang menyengat, menusuk hidung, dan berbeda dari aroma hujan atau tanah basah. Pak Sarman, tetangga paling dekat, berhenti ketika melintas di depan rumah Rani. Ia mengerutkan dahi, mengendus sekali lagi. "Aduh, bau apa ini? Kayak bangkai tikus, tapi kok kuat banget," gumamnya. Ia mencoba mencari sumber bau, matanya terpaku pada rumah itu. Rumah yang sejak semalam gelap gulita, tanpa tanda kehidupan.
Tidak lama, Bu Parti yang hendak pergi ke pasar lewat dan menghentikan langkah. "Pak Sarman, sampean cium juga tuh?" tanyanya sambil menutup hidung dengan ujung selendangnya. "Iya, baunya dari rumah ini." Pak Sarman menunjuk pintu rumah Rani. "Apa jangan-jangan ada yang mati?" Perkataan itu membuat beberapa tetangga lain mulai berkumpul, penasaran sekaligus khawatir. Mereka mengetuk pintu depan beberapa kali. "Bu Marni? Reza? Rani?" panggil Bu Parti keras. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa ganjil. "Coba kita dobrak aja, Pak," kata seorang pemuda yang ikut berkumpul. Pak Sarman mengangguk. "Sini, bantuin." Dengan beberapa hentakan keras, pintu akhirnya terbuka. Bau busuk langsung menyeruak, membuat beberapa orang menutup hidung dan mundur. "Ya Allah," terdengar lirih suara Bu Parti, tubuhnya gemetar. Mereka masuk perlahan, menyusuri lorong rumah yang remang karena tirai masih tertutup. Bau itu semakin tajam saat mereka mendekati kamar tamu. Salah satu pemuda mencoba membuka pintu kamar itu, tetapi terkunci. "Ambil linggis. Buka pakai ini," teriak Pak Sarman. Dengan 2 kali hentakan keras, pintu kamar terbuka, dan pemandangan yang ada di dalamnya membuat semua orang terpaku. Di lantai kamar yang berantakan, 2 tubuh tergeletak saling menempel. Reza dan Bu Marni, setengah telanjang, tubuh mereka saling membelit dalam posisi yang sangat memalukan. Kulit mereka pucat kebiruan, seperti lilin yang mulai meleleh, dan mata mereka terbuka lebar, melotot seolah terkejut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami di akhir hayatnya. Mulut keduanya terbuka, seakan ingin berteriak, tapi suara mereka sudah mati sejak lama. "Astagfirullahaladzim," suara itu terdengar hampir bersamaan dari beberapa mulut tetangga. Ada yang langsung keluar kamar, menutup mata karena tidak sanggup melihat lebih lama. Pak Sarman berdiri mematung di pintu, wajahnya pucat. Ini, apa yang terjadi di sini?" Suaranya bergetar. Ia menatap sekeliling, melihat bekas cairan yang mengering di lantai dan ranjang yang bergeser ke dinding. Bau menyengat semakin tajam, bercampur dengan aroma obat gosong dan keringat yang sudah basi. Serta 2 tubuh manusia tanpa busana yang menyatu kaku. Seorang pemuda berlari keluar, memanggil ketua RT dan polisi. Sementara itu, beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik di luar. "Astaga, kok bisa? Sama anak mantunya sendiri. SSST. Jangan keras-keras, ini gancet." Tapi ya Allah, memalukan sekali. Tak lama, petugas datang. Mereka mengenakan masker dan sarung tangan, lalu masuk ke kamar. Salah satu petugas memeriksa denyut nadi keduanya, kemudian menggeleng. "Sudah mati. Lebih dari 6 jam yang lalu, mungkin sejak semalam," katanya. "Kenapa bisa sampai gancet begini?" tanya ketua RT, wajahnya pucat. "Kita belum tahu. Ada tanda kejang, otot kaku, mungkin keracunan atau semacamnya," jawab petugas. Wajah Reza dan Bu Marni tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Ekspresi teror mereka seperti diukir permanen di kulit yang mulai membiru. Dada mereka membeku dalam pelukan yang dulunya penuh nafsu tapi kini menjadi simbol kematian yang mengerikan. Petugas memasang garis pembatas di sekitar kamar. Beberapa tetangga hanya bisa menatap dari jauh, sebagian menunduk, sebagian berbisik dengan nada ngeri. "Rani mana? Kok nggak kelihatan?" tanya seseorang. "Sejak semalam nggak ada yang lihat dia keluar rumah," sahut Bu Parti. "Apa dia di kamar belakang?" Mereka memeriksa setiap sudut rumah, tapi tidak menemukan siapapun. Kamar Rani kosong, tempat tidurnya rapi, tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang sejak malam sebelumnya. Seolah Rani lenyap begitu saja. Di luar rumah, pagi itu terasa aneh. Matahari mulai muncul, tapi kehangatan tidak terasa. Rumah itu menjadi pusat perhatian, bukan lagi sebagai tempat tinggal keluarga kecil yang dulu tampak harmonis, melainkan sebagai TKP yang menyimpan rahasia kelam. Orang-orang mulai menebak-nebak, bisik-bisik tentang apa yang mungkin terjadi.
Ada yang menyalahkan badai semalam, ada yang menyebut kutukan, ada yang berani berkata bahwa semua ini akibat dosa yang tak wajar. Namun tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Hanya satu hal yang jelas, Reza dan Bu Marni mati dalam keadaan paling memalukan, saling menempel gancet dalam pelukan yang mengerikan, dengan wajah yang akan menghantui siapapun yang melihatnya seumur hidup. Dan rumah itu tidak akan pernah sama lagi. Sejak kematian Reza dan Bu Marni, rumah itu berubah menjadi tempat yang tak lagi didatangi siapapun. Polisi sudah menutup penyelidikan dengan kesimpulan yang menggantung, dugaan keracunan, disertai kondisi yang tidak wajar. Namun yang membuat warga lebih resah bukan hasil penyelidikan itu, melainkan hilangnya Rani. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Pagi setelah peristiwa itu, beberapa tetangga bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan ke arah kebun belakang saat fajar. Setelah itu, lenyap. Jejak kaki ditemukan di dekat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan, tetapi tidak ada yang tahu apakah Rani benar-benar masuk ke dalamnya. Saat beberapa warga memberanikan diri memeriksa, mereka hanya menemukan air hitam yang dalam, memantulkan bayangan wajah mereka sendiri. Tidak ada mayat, tidak ada tanda apapun. Kabar pun cepat menyebar, Rani bunuh diri. Namun gosip itu tidak pernah pasti, hanya menjadi cerita yang berulang-ulang dibicarakan di warung dan di jalanan. Kasihan Rani, hidupnya sudah berat dari kecil, akhirnya begini, kata Bu Parti suatu sore. Kasihan? Aku malah ngeri. Kau tahu kan katanya dia yang kunci kamar waktu mereka mati? Ada yang bilang Rani kerasukan, balas seorang lelaki tua sambil berbisik. Tak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Bahkan keluarga jauh pun tidak datang untuk mengambil alih. Rumah itu dibiarkan kosong, jendela-jendelanya tertutup rapat, ket dinding mulai terkelupas, dan tanaman liar di halaman depan tumbuh tak terkendali. Semakin hari, rumah itu menjadi bagian dari cerita yang lebih menyeramkan ketimbang mengenaskan. Beberapa bulan setelah tragedi itu, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya desas-desus. Seorang pemuda yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara ranjang berderit dari dalam rumah. Aku dengar jelas, kayak ada orang lagi. Ya gitu, di dalam kamar tamu, katanya, wajah pucat. Lalu cerita lain menyusul. Seorang tukang ojek yang kebetulan menunggu penumpang dekat rumah itu pada malam Jumat Kliwon mendengar tangisan panjang seorang wanita. Suaranya lirih, serak, dan penuh kesedihan, seperti seseorang yang meratap kehilangan sesuatu yang sangat penting. Namun ketika diperiksa, rumah itu kosong dan terkunci. Sejak itu, gosip berkembang, arwah Reza dan Bu Marni belum pergi. Mereka masih menyelesaikan urusan mereka, terjebak dalam dosa yang mereka lakukan di kamar itu. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di dekat sumur tua belakang rumah pada malam tertentu. Rambut panjang, pakaian putih lusuh, dan wajah yang tak terlihat jelas. Jangan lewat sana kalau malam Jumat, pesan Pak Sarman kepada anak-anak muda kampung. Suara ranjangnya bikin merinding, kayak ada yang lagi, dan habis itu, selalu ada suara perempuan nangis. Panjang banget, bikin bulu kuduk berdiri. Rumah itu resmi disebut rumah kutukan oleh warga. Ada yang mencoba menawar untuk membeli tanahnya, tapi selalu gagal. Entah karena mimpi buruk setelah survei lokasi, atau tiba-tiba merasa sakit mendadak. Akhirnya rumah itu dibiarkan, menjadi bangunan kosong yang dipenuhi lumut dan sarang laba-laba, sementara rumor terus hidup. Beberapa orang percaya Rani masih hidup, bersembunyi di suatu tempat. Namun bagi sebagian lainnya, arwahnya sudah menjadi bagian dari rumah itu, menangisi nasibnya sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Mereka mengatakan suara tangisan itu bukan milik Bu Marni, bukan pula milik Reza, melainkan suara Rani, lirih, penuh luka, seperti menyesali sesuatu yang tidak pernah bisa diperbaiki. Malam Jumat Kliwon menjadi momen yang paling ditakuti. Angin sering bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di sekitar rumah bergesekan dan menimbulkan suara yang seperti bisikan. Beberapa orang yang lewat mengaku mendengar jelas bunyi ranjang berderit dari kamar tamu, diikuti suara napas berat, dan kemudian tangisan panjang yang membuat mereka lari terbirit-birit. Suatu malam,
Seorang pemuda yang nekat merekam rumah itu dengan ponselnya pulang dengan wajah pucat pasi. Aku lihat ada cahaya di kamar tamu, dan ada tangan yang nempel di kaca jendela, katanya gemetar. Namun ketika video itu diperiksa, hanya terlihat bayangan samar dan suara berderit yang tidak jelas asalnya. Rumah itu kini berdiri bagai monumen dosa dan balas dendam. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menyentuh apapun di dalamnya. Bahkan polisi yang dulu mengurus TKP pun enggan kembali. Tempat itu dingin, kata salah satu dari mereka ketika diwawancara warga, dingin yang gak wajar, kayak ada yang liatin terus dari sudut ruangan.